Bagaimana tanggapan Bapak tentang 11 pendulang yang dibunuh oleh OPM di Yaukimo? Pemikiran masyarakat kita di bilang OPM yang sekarang, bahwa mereka mungkin merasa tidak keadilan, hak rakyatnya diambil, masa bedanya diambil, tanggapan itulah mereka tindakan-tindakan. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Channel ini berusaha mengulas berbagai kejadian di Papua secara mendalam, khususnya seputar perjuangan Papua Merdeka. Namun, fokus utama kami adalah mencari keadilan bagi kaum marginal di tanah Papua. Apakah Papua akan merdeka atau tidak? Itu bukan prioritas utama channel ini. Karena bagi kami, keadilan bagi masyarakat Papua adalah hal yang paling penting, lebih penting dari sekadar makan dan minum. Letkol Lenis Kogoya menanggapi pejuang Papua Merdeka, OPM di Papua, dengan argumen bahwa perjuangan OPM harus berakhir, warga sipil tidak boleh jadi sasaran. Letkol Lenis Kogoya sebagai Kepala Suku Tanah Papua dan staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara menanggapi peristiwa tragis di Yahukimo, Papua, di mana para pendulang emas dibunuh oleh kelompok pejuang Papua Merdeka, OPM. OPM sendiri mengklaim tindakan ini sebagai peringatan. Letkol Kogoya tidak hanya menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga korban, tetapi juga mengutuk keras tindakan kekerasan yang melibatkan pembunuhan terhadap warga sipil tak bersalah. Menurut Letkol Lenis Kogoya, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pejuang Papua Merdeka, OPM, sudah sangat jauh dari tujuan mereka, yang katanya berjuang untuk kemerdekaan Papua. Ia menilai bahwa tindakan kekerasan yang melibatkan pembunuhan terhadap masyarakat sipil adalah bentuk pengecut dan tidak ada kaitannya dengan perjuangan yang sesungguhnya. OPM sekarang ini bukan lagi tentang merdeka, tapi lebih kepada frustrasi politik dan kekerasan yang tidak beralasan. Mereka membunuh saudara sendiri, membunuh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ini tidak bisa dibenarkan, kata Lenis Kogoya dengan suara berapi-api. Letkol Kogoya menegaskan bahwa perjuangan Papua Merdeka tidak akan pernah tercapai dengan cara-cara kekerasan dan pembunuhan. Jika kita ingin merdeka, maka kita harus merdeka dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam pembangunan. Bukan dengan cara membunuh orang tak bersalah. Ini bukan cara yang benar. Menurutnya, kelompok OPM saat ini sudah keluar dari jalur perjuangan yang sesungguhnya. Mereka bukan lagi pejuang kemerdekaan, tetapi malah menjadi ancaman bagi masyarakat sendiri. OPM yang ada sekarang bukan lagi pejuang kemerdekaan. Mereka telah kehilangan arah dan justru menyakiti rakyat sendiri. Ketika saudara-saudara kita yang ingin hidup damai malah dibunuh, itu jelas menunjukkan bahwa ini bukan soal merdeka, tetapi soal kepentingan pribadi dan kekuatan politik yang berusaha memanfaatkan situasi, ungkapnya dengan marah. Letkol Lenis Kogoya juga menyatakan bahwa meskipun kelompok ini sering mengatasnamakan perjuangan Papua Merdeka, tindakan mereka sudah sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan untuk membunuh orang tanpa alasan. Ini adalah tindakan yang sangat keji dan bertentangan dengan ajaran Tuhan. Serunya, menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan dengan nama apapun adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ia mengajak masyarakat Papua untuk sadar dan tidak terjebak dalam permainan politik yang memperalat perjuangan kemerdekaan. Masyarakat Papua tidak boleh terus terjebak dalam kekerasan. Mereka harus menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk merdeka adalah dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dalam pendidikan, dan dalam pemerintahan yang sah. Kita harus bangun Papua dengan tangan kita sendiri, seru Letkol Kogoya. Pernyataan Letkol Lenis Kogoya ini bukan hanya sebuah seruan untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga tantangan bagi masyarakat Papua untuk memilih jalan yang lebih baik, yaitu jalan menuju kemajuan melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan partisipasi aktif dalam pemerintahan. Jangan biarkan generasi muda kita terjebak dalam kebodohan dan kekerasan. Ajak mereka untuk berjuang melalui pendidikan dan pembangunan. Dengan penegasan ini, Letkol Lenis Kogoya menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersatu dan meninggalkan cara-cara kekerasan yang tidak membawa manfaat. Mari kita bersama-sama bangun Papua yang lebih baik. Jangan biarkan mereka yang bermain di balik kekerasan merusak masa depan kita semua. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Halo, Ya, selamat gimana? siang Pak. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang 11 pendulang yang dibunuh oleh OPM di Yaukimo? Ya, pertama saya atas nama Raja Tanah Papua sebagai kepala suku
dan saya selaku status Menteri Pertahanan bidang kedaulatan negara. Pertama, kami turut berduka di mana keluarga yang ditinggal oleh 11 orang yang dibunuh oleh masyarakat kita maupun di tanah Papua, lebih khusus lagi di Jawa Timur. Pertama saya sampaikan bahwa memang ideologi pola berpikir kita memang sangat berbeda ya, yaitu pemikiran masyarakat kita di bilang OPM yang sekarang bahwa mereka mungkin merasa tidak keadilan, selalu bicarakan di media, terus kelompok-kelompok OPM juga selalu menyediakan hak masyarakat ada diambil, hak rakyatnya diambil, mata medannya diambil, tanggapan-tanggapan itulah mereka tindakan. Tapi saya mau sampaikan kepada masyarakat saya, kelompok OPM atau kelompok Merdeka, bahwa untuk memiliki kesejahteraan atau memperjuangkan untuk setara dengan negara lain atau saudara-saudara kita di Jawa, menyesuaikan dengan hidup kita samakan memang sangat tidak bisa, kecuali kalian orang asli Papua turun langsung di lapangan, ikut pemerintahan yang khusus intelektual, terus anak yang pendidikan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri, baru masuk ambil bagian. Itu baru Papua bisa merdeka dalam pendidikan usaha ekonomi. Tetapi ketika kita baku berantem terus, baku bunuh terus, apalagi yang dibunuh ini masyarakat sipil, tidak tahu apa-apa, mereka akan cari makan misalnya, atau yang bunuh dibunuh, dan juga disiksa saudaranya sendiri dengan adanya isu atau provokasi atau mata-mata, disiksa saja dia. Memang ini konsep ini sangat berbeda dengan zaman dulu, zaman gerombolan atau zaman tua-tua kita jadi OPM itu beda dengan sekarang. Nah sekarang ini saya bingung, apakah ini memang memperjuangkan persatuan merdeka atau kecewa dalam politik atau ada yang bermain atau visi-visi lain, karena ini antara saudara dengan keluarga dibunuh. Nah ini konsep untuk memperjuangkan ini yang mana? Apa Papua merdeka atau masalah politik lokal? Jadi siapa yang bermain di tanah Papua? Saya memang tidak berpikir bisa terjadi menyiksa saudaranya sendiri, menyiksa atau orang sipil perempuan dibunuh. Itu kan tidak masuk akal ya. Kalau akal sehatnya bukan begitu, dia bertarung di depan lapangan dengan aparat mungkin bisa dia lawan, tapi sipil yang dia bunuh, buruh dia bunuh, atau Anda orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan pulang mencari makan yang bunuh, itu sama aja bunuh itu binatang yang di luar, tidak tahu apa-apa, dia tidak pegang apa-apa. Sangat berdosa sekali, karena Tuhan bilang jangan membunuh. Itu kan hukum pertama, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu di mana? Apakah saudara saya yang beriman masuk gereja atau tidak? Memang saya lihat itu semua menggunakan dalam nama Yesus. Apa Tuhan mengenal? Tuhan senang kalau bunuh orang itu. Nah sangat luar biasa punya cara-cara ini, bunuh orang berdarah dan bertumpah darah di tengah-tengah dan mengotori alam, itu kan sangat luar biasa. Cara-cara itu yang sangat tidak bagus. Dan saya meyakini bahwa kenapa saya memperjuangkan untuk harus merdeka dalam pendidikan kesehatan ekonomi, karena saya tahu bahwa Tuhan sudah mengajarkan kita harus kasihlah sama manusia diri itu sendiri. Nah, yang berapa kasih itu ada dua perbedaan saja. Kecuali kita pemerintahan yang ada di tingkat provinsi kabupaten dengan provinsi tanah Papua, pemerintahan ini harus ada benar-benar yang melaksanakan sesuai dengan perintah negara. Ya, di dalam kita pun mengatakan bahwa dalam Roma ya, pemerintah dalam mewakili Allah. Kita orang datang, orang Papua asli siapa saja, kalau kita melawan pemerintah sama saja melawan Allah. Di situ Tuhan menemukan kita semua. Sebelum itu saya berpesan kepada pemerintah di tanah Papua, mari kita ragu adik-adik kita, anak-anak kita ini, mengajak mereka masuk ikut terlibat dalam kegiatan yang pembangunan. Kalau memang dia jadi sarjana, diberikan kesempatan. Memang dia
yang dia mau usaha, kasih dia kesempatan untuk usaha. Jadi kayak jadi guru, jadi jangan dijadikan guru yang benar. Mendidik mereka, jangan dianggap mereka itu melawan pemberontak, tidak. Mari kita merangkul mereka dengan hati yang tulus. Untuk itu saya minta kepada pemerintah khususnya Papua, mari kita bisa masing-masing kabupaten ajak mereka untuk kerjasama untuk bangunan. Itu saja, sekian, terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.